berada di sini terpaksa karena ada istri dan anak, atau bapak emang fanboy? Untuk raut wajahnya seperti menunjukkan penyesalan seperti itu. Dan di bagian caption dia menuliskan minta maaf. Hola everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi nggak baik aja ya guys? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? But apapun terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya guys. Ayo semangat. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan di kalangan netizen. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Vincent Rinaldi yang baru-baru ini banyak dihujat oleh netizen. Hal itu dikarenakan bagaimana konten parodinya. Jadi dia itu seperti memparodikan Paus Franciscus. Ngomong-ngomong soal Vincent Rinaldi itu siapa sih? Nah guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Hops.id, Vincent Rinaldi itu dikenal sebagai seorang pengusaha dan juga YouTuber. Dia punya channel YouTube, namanya adalah Coconut Ivory Voice, dan diketahui juga punya brand clothing bernama Bad Villas dan bisnis auction. Jadi gimana, udah kenal dengan Vincent Rinaldi? Sementara itu, Paus Franciscus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan. Paus Franciscus adalah Paus Gereja Katolik ke-266 yang terpilih pada Konklab Kepausan 2013. Sebelumnya, Paus berkebangsaan Argentina ini merupakan Uskup Agung Buenos Aires. Dan seperti yang kalian tahu juga bahwa belum lama ini beliau berkunjung ke Indonesia. Dan kalau tidak salah, koreksi ya seandainya kalau keliru, setelah dari Indonesia beliau akan berkunjung ke Papua Nugini. Lantas apa sih yang terjadi dengan Vincent Rinaldi? Jadi guys, sebelum lama ini ya, dia itu menuai kontroversi karena memparodikan Paus Franciscus. Gimana nggak dikritik ya guys? Video parodinya ini itu dianggap oleh banyak orang sangatlah nggak pantas dan bahkan simbol keagamaan Katolik. Dalam video yang viral di sosial media nih, terlihat bahwa Vincent mengenakan jubah putih lengkap dengan kalung salib di dadanya. Terus dia duduk di kursi roda dan meniru gerakan dari Paus Franciscus. Dengan gaya khas Paus Franciscus, dia menggerakkan kedua kakinya untuk mendorong kursi roda sambil berpura-pura memberi berkat kepada seorang pria yang datang bersimpuh di depannya. Terus pada adegan selanjutnya muncul seorang pria lain yang menggunakan topeng setan. Vincent lalu mengambil sebuah kapak mainan dan juga memukul pria bertopeng tersebut. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa saksikan ya seperti apa video yang dimaksudkan. Alright everyone, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana video parodinya. Dan mohon maaf banget ya, di bagian yang nginjak-nginjak tadi itu kita sensor karena takutnya nanti pihak YouTube menilai bahwa itu adalah tindakan kekerasan. Soalnya YouTube emang sensitif banget guys. By the way, kalian dapat lihat kan bagaimana parodinya? Nah, parodi ini kayak memancing kemarahan sejumlah umat Katolik yang merasa bahwa tindakan tersebut menghina pemimpin tertinggi mereka. Dan sebenarnya bukan hanya umat Katolik saja yang murka dengan parodi tersebut. Mereka-mereka yang menganut agama lain juga turut menyatakan kemarahan mereka melihat bagaimana video itu. Adapun untuk netizen-netizen berkomentar seperti ini guys. Yang terhormat Divisi Humas Polri SCCI Polri, mohon ditindaklanjuti perihal konten yang bersangkutan karena menisahkan atau melecehkan agama, tidak mendidik dan juga tidak berfaedah. Apapun agamanya tidak pantas buat bahan lawakan ataupun ejekan. Ini orang sama circle-nya sense komedinya pasti hancur banget ya. Literally below receh, surely. Gue cari-cari nih letak lucunya, nggak dapet sama sekali. Apa gue nih yang selera humornya rendah? Atau emang cringe aja kontennya? Gue yang beragama muslim aja kagak terima, bakal jadi pemicu keresahan publik nih. Gak lucu bang, parodiin Paus Franciscus. Kalau mau ngelawak ya boleh sih, tapi setidaknya pakai otaknya dikit. Kira-kira materi lu bisa nggak diterima masyarakat ataupun nggak? Sebenarnya bukan masalah diterima atau enggak ya. Apakah materi komedi yang akan kita bawakan ini itu tidak menyinggung dan juga melecehkan? Itu sih yang lebih penting. Sementara itu untuk Vincent Rinaldi ngupload foto seperti ini, yaps, udah kayak minta maaf lah gitu ya kan. Dan untuk raut wajahnya seperti menunjukkan penyesalan seperti itu. Dan di bagian caption dia menuliskan minta maaf.
Ya, hanya itu saja yang ditulis. Dan kalau aku lihat, nggak ada tuh penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana tindakannya bersama dengan kawan-kawannya dalam video parodi itu. So, gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian akan memaafkannya atas tindakannya tersebut? Dan sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang MC di fan meetingnya Kim Soo Hyun yang kemarin, yaitu Serinjo, yang baru-baru ini dikritik teman-teman atas bagaimana tindakannya dalam event tersebut. By the way, sekedar untuk informasi nih, event fan meetingnya Kim Soo Hyun yang bertajuk Kim Soo Hyun Asia Tour Eyes on You digelar di Indonesia, tepatnya di Sentul International Convention Center atau SICC Jakarta, dan itu telah berlangsung pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024. By the way, yang nonton ada nggak sih yang ikut fan meetingnya kemarin? Kalau ada, ntar komennya di kolom komentar. Nah guys, usai event tersebut nih, para penggemar itu membagikan tentang bagaimana kesan mereka, bagaimana pengalaman mereka, bagiin video pas fan meetingnya Kim Soo Hyun. Pokoknya banyak banget deh. Dan ternyata setelah kita lihat-lihat nih bagaimana pengalaman mereka, ternyata nggak semuanya memberikan perasaan yang senang. Ada beberapa hal nih yang kayak ngebuat mereka nggak senang guys dengan fan meeting tersebut. Salah satunya adalah tentang bagaimana sang MC. Adapun untuk MC dalam acara itu bernama Serinjo. Nah, punya usut, dia ini merupakan seorang penerjemah bahasa Korea dan kerap kali langganan untuk acara-acara untuk artis Korea yang berkunjung ke Indonesia, baik itu untuk idol K-pop maupun aktor yang berasal dari Korea Selatan. Dilansir dari kompas.com, ternyata Serinjo ini adalah wanita asal Korea Selatan yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dia itu lahir di Seoul, Korea Selatan dan pindah ke Indonesia ketika dirinya duduk di bangku SMP dikarenakan ikut orang tuanya bekerja. Dalam wawancara bersama dengan kompas.com, dia mengatakan bahwa dirinya sudah 20 tahun lebih guys tinggal di Indonesia. Adapun karirnya sebagai seorang translator atau penerjemah itu bermula pada tahun 2014. Kala itu ada temannya yang bekerja di sebuah stasiun televisi swasta mencari penerjemah untuk suatu proyek. Serin sempat ragu nih guys karena belum pernah menerjemahkan ucapan orang lain walaupun pernah diminta untuk menerjemahkan dokumen oleh teman ayahnya. Dan usut punya usut, pada waktu itu yang dia terjemahin adalah Super Junior M. FYI, Super Junior M ini adalah subunitnya Super Junior ya guys. Dan mereka itu lagu-lagunya ya lagu berbahasa Mandarin. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi sekilas mengenai Serinjo. Lantas kenapa sih dia itu bisa dikritik? Jadi guys, belum lama ini, momen ketika dia menjadi MC untuk fan meetingnya Kim Soo Hyun itu dikritik. Misal, di sebuah unggahan di TikTok, dibagikan beberapa momen saat acara fan meetingnya Kim Soo Hyun. Dalam keterangan video yang dibagikan, pemilik akun mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada sang MC. Lebih lanjut, dia menuliskan, "Sorry Mbak MC, kamu bagus, tapi buat fan meet kayaknya kurang cocok. Sepanjang nonton, banyak banget di Kim Soo Hyun, effortnya itu udah best dan juga top." Kemudian ada juga Esther nih teman-teman. Adapun untuk Esther sendiri juga turut membagikan potongan video ketika MC berinteraksi dengan Kim Soo Hyun. Esther sendiri mengatakan, "Review jujur fan meetingnya Kim Soo Hyun Jakarta. Aku di VIP, harga tiket 2,9 juta, udah sama pajak, worth it banget. Soo Hyun itu ramah banget, lucu, baik, ganteng, dan selalu ajak fansnya untuk ngobrol. Tapi MC-nya big no banget. Gue bisa tolerir kalau garing or jokes-nya nggak lucu, tapi kalau nggak sopan, nggak dulu. Anyway, thank you Kim Soo Hyun for coming to Indonesia. Love you, boob." Dan teman-teman, dikarenakan gak semua orang bisa hadir dalam acara fan meetingnya Kim Soo Hyun tersebut, netizen lantas bertanya nih sama Esther, "MC-nya nggak sopan gimana sih? Boleh jelasin nggak?" Kemudian, dia mengupload sebuah postingan yang menjelaskan bagaimana kejadian yang dirasakannya saat berada di lokasi tersebut. Sampai sini aja ya. Tadi kayaknya bukan saya yang suruh, dia yang mau. Tadi kamu yang berdiri mau gitu. Emang image seperti itu kah? Kayak gitu. Iya apa image-nya? Ya dia ini seperti rubah ya kalau Pyono ini. Oh, maksudnya kayak licik gitu ya. Lebih lanjut, dia menjelaskan, jujur dia nggak sopan banget dan malah bikin situasi fan meet gak nyaman asli. Dan dia bilang untuk fans yang dari panggung bukan kembali ke tempat duduk, tapi malah kembali ke habitatnya di sana. Menurut Esther, penggunaan kata habitat itu agak kurang sopan untuk manusia. Jadi sebenarnya gini guys, kalau dari kacamata gue sebagai fans yang datang ke fan meeting dengan harga yang mehong ya, dan artis yang terkenal banget gitu ya, bukan artis kroco-kroco. Gue udah beberapa kali ikut fan meeting, jadi gue udah bisa compare one to another. Dan karena gue juga bekerja di industri public speaking, kayak MCing, moderator, speaker, jadi gue tahu persis gimana sebenarnya. Cuma kalau dunia fan meeting Korea gue nggak tahu karena nggak pernah. But yang bisa gue sampaikan sebagai audiens, gue tuh bener-bener apa ya, bagi gue tuh normal banget make mistake, normal banget buat kayak
garing atau misalkan klik-klik itu tuh normal banget. Atau misalkan ada belepotan gitu normal. Kayak misalnya ngejokes tapi ternyata jokesnya nggak lucu, karena kan jokes tergantung dia masuk atau enggak ya. Cuma di MC kemarin itu tuh yang sangat gue sayangkan, dia itu tuh menurut gue ya, as public speaker atau MC itu sangat penting untuk menjaga yang namanya intonasi. Dia dari intonasi saat dia menyampaikan itu tuh benar-benar kurang enak didengar, jadi jatuhnya kayak marah gitu. Kayak waktu main game itu dia jadinya kayak jangan kayak gini, jadi kayak gitu, jadi kayak padahal tuh didengar sama semua orang. Tuh yang pertama, dan tuh yang nonton ribuan. Dan gue yakin banget yang nonton fan meeting tuh ada banyak artis. Gue ngeliat ada Ayu Ting Ting, ada Felicia Angelista, Marsha Arwan dan segala macam. Terus ada satu kalimat yang menurut gue nih fatal banget. Dia bilang kayak gini ke fans yang terpilih, oke, udah selesai, silakan kembali ke habitat kalian. Dia bilang habitat, which is habitat itu kan refers to binatang. Jadi kayak gue ngedengarnya kayak deg banget kayak. Well, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Esther. Dan kalau kalian nonton video poolnya ya, rata-rata yang diomongin oleh Esther itu sama dengan yang diomongin oleh netizen lain. Salah satunya adalah ketika Kim Soo Hyun nanya tentang hijab. Jadi guys, pada kala itu, Kim Soo Hyun seperti menunjukkan bagaimana dirinya yang tertarik pada hijab yang digunakan oleh para fans terpilih yang naik ke atas panggung. Nah, dia langsung bertanya, apakah memang hijab bisa sama satu dengan yang lain? Lalu sang MC menjawab bahwa hal tersebut memang benar adanya. Kim Soo Hyun juga menyebutkan bahwa penggunaan hijab adalah cantik menurutnya. Kemudian, rasa penasaran dari Kim Soo Hyun soal hijab nggak berhenti sampai di situ saja. Dia juga bahkan seperti kayak penasaran kenapa sih ada label yang berada di luar hijab. Dan dia juga lantas meminta maaf nih guys apabila salah dalam membahas hal tentang hijab. Padahal sebenarnya nggak salah-salah juga sih, dan it's okay kalau menurut aku ada seseorang yang penasaran tentang hijab. Nah guys, dikala membahas tentang hijab inilah ada statement dari sang MC yang dinilai kayak kurang tepat gitu. Dimana sang MC mengatakan bahwa Kim Soo Hyun ini seperti terobsesi dengan hijab. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat seperti apa momen pada kala itu. Nah, sudah siap? Yang dua ini bahan jilbabnya sedikit berbeda ya? Kayaknya dari tadi terobsesi banget ya. Oke. Oh, bahan jilbabnya ya berbeda. Memang banyak macam gitu. Berbeda-beda, stylenya beda tergantung situasi dan kondisi. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cuplikannya. Nah, ketika si MC menggunakan kata terobsesi, inilah yang kayak dinilai kurang tepat oleh netizen. Selain itu, sang MC juga dikritik nih guys, dikarenakan menanyakan apakah bapak yang hadir di fan meet itu karena terpaksa ada istri dan juga anak, atau bapak itu emang fanboynya Kim Soo Hyun atau bagaimana nih? Salah seorang netizen melalui Twitter lantas berkomentar nih guys, bahwa mungkin untuk maksud MC-nya itu bercanda, namun menurut dia penggunaan kata terpaksa itu enggaklah sopan. Dan bahkan Kim Soo Hyun terlihat langsung berdiri dan juga menegur si MC atas bagaimana pertanyaan yang dilontarkan tadi. Dan berikut adalah bagaimana momen guys ketika hal itu terjadi. Coba kita lihat ya bareng-bareng. Nih, tapi bener kan nih Pak, Bapak nih berada di sini terpaksa karena ada istri dan anak, atau Bapak emang fanboy? 그건 전혀 중요하지 않아요. Nggak penting, itu nggak penting. Mohon maaf. Yang penting hadir di sini dan juga berikan cinta yang luar biasa kepada Kim Soo Hyun ya. Oke, luar biasa. Wow, gila sih attitude-nya Kim Soo Hyun. Patut diajungi jempol. Gak heran sih kenapa dia bisa jadi aktor sebesar dan juga seterkenal ini. Attitude-nya udah bagus, talentanya juga gak main-main, jago nyanyi juga, debak. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa momen yang membuat sang MC akhirnya dikritik nih oleh netizen. Adapun untuk netizen berkomentar seperti ini. Coba kita lihat ya bareng-bareng. Iya weh, ini too much sih jatuhnya. Ya meskipun konteks dia di sini mungkin lagi bercanda. Ini dia ada background pernah jadi MC acara fan meeting ginian gak sih? Dari tadi lewat di timeline sama IG bener-bener banyak banget yang kasih testimoni kecewa sama MC-nya. Kemarin udah ngerasa MC-nya aneh. Yang pas lagi ngomongin hijab, MC-nya bilang cantik kan? Terus kayaknya pas itu translatornya baru selesai translate omongan sebelumnya. Jadi Sumen jawab yang itu. Terus MC-nya bilang, aku nanya loh. Maksudku ya, jadi MC harusnya aware kalau bakal ada delay di translasi. Dan harusnya nggak usah ngomong kayak gitu. Setauku nih, beliau itu udah berpengalaman banget loh jadi interpreter.
mulai dari konser idol K-pop sampai aktor atau aktris Korea. Jadi beliau selalu di belakang stage, makanya agak kaget juga sih tiba-tiba jadi MC, dan ya sepertinya memang harus lebih banyak belajar lagi. Gue kira cuma perasaan gue doang nih pas kemarin lihat story orang, kok translatornya ngomongnya cepat banget ya, malah ngomong sebelum Sumen ngomong gitu, terus kayak kurang sopan, maaf, tapi kayaknya MC lain tuh kalau ngomong masih ada sungkannya, ini kayak enggak. Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Dan kalau sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komen ya guys di kolom komentar. Ya, kita harapkan semoga dari permasalahan ini untuk sang MC bisa menjadikannya pembelajaran supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. Dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone, bye-bye.